warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yunita Lestari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Syiah Kuala dengan NIM 220650403049. Saya saat ini mengajar di SMP Negeri 1 Atap 1 Bandar Negeri Semong, Lampung. Pada pagi hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik bimbingan kelompok dengan topik tugas manajemen waktu belajar sehari-hari. Berikut video layanan bimbingan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik ya. Hadir semua ya pada pagi hari ini ya. Oke, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok Ibu. Sebelum kegiatan kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan Alvin untuk memimpin doa bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Silakan Alvin. Siap. Ya, terima kasih Alvin sudah memimpin doa. Untuk pada pagi hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan kelompok. Kalian sudah pernah tahu layanan bimbingan kelompok? Ada yang sudah pernah dengar layanan bimbingan kelompok? Sudah. Ayo, apa itu bimbingan kelompok? Oke, bimbingan yang dilakukan dengan suasana kelompok ya. Jadi bantuan atau layanan yang diberikan kepada peserta didik dalam suasana kelompok. Ya, kalian ini lebih dari 1 orang, 2 orang, atau sampai 12 orang itu dinamakan kelompok. Oke. Tujuannya apa untuk dilakukan layanan bimbingan ini? Nah, tujuannya apa? Tujuan dilaksanakan bimbingan kelompok di sini adalah meningkatkan. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang topik tugas, yaitu tentang manajemen apa? Waktu belajar sehari-hari. Nah, jadi sudah ditentukan topiknya. Jadi untuk nanti mengatur manajemen waktu kalian nih, seperti apa di rumah maupun di sekolah. Itu tujuannya ya. Kemudian sebelum kita laksanakan layanan ini, ada 3 asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada asas apa? Kerahasiaan. Ada yang pernah tahu kerahasiaan itu apa? Rahasia. Kalian pernah punya rahasia kan? Nah, apa itu rahasia? Hal yang disembunyikan. Ada lagi? Apa? Ada lagi? Ayo. Ya, asas kerahasiaan itu merahasiakan informasi yang ada di dalam kelompok ini. Ya, baik yang kita utarakan di dalam kelompok yang bersifatnya mungkin pribadi atau misalkan yang jelek-jeleknya kita itu tidak untuk disampaikan kepada orang lain di luar kelompok. Tetapi hal-hal yang baik itu boleh, informasi yang baik boleh ditularkan kepada teman-teman yang ada di luar kelompok. Itu ya, itu asas kerahasiaan. Kemudian yang kedua ada asas apa? Ada asas kesukarelaan. Apa itu asas kesukarelaan? Ada yang pernah sukarela? Apa sukarela? Ikhlas. Nah, tidak mengharapkan kalian sukarela nggak mengikuti kegiatan ini? Sukarela. Ikhlas ya? Ikhlas. Oke. Kemudian tanpa ada pesan ya, ini ya. Oke. Kemudian yang ketiga asas keterbukaan. Jadi nanti dalam asas keterbukaan peserta didik, siapa peserta didik? Ya, kalian. Kamu itu namanya peserta didik anggota kelompok. Ya, saling terbuka, berani mengungkapkan pendapat, berani mengungkapkan ide-ide yang ada dalam diri kalian. Ada yang mau disampaikan, keluarkan saja. Jadi jangan malu-malu. Ya, di sini ada asas keterbukaan. Kemudian kegiatan kita ini akan kita laksanakan selama 1 kali 14
diam-diam kalian pengen mengungkapkan tapi gak berani. Jadi sampaikan aja apa yang kalian mau sampaikan. Kita ngobrol-ngobrol di sini, apa yang mau disampaikan yang diutarakan silakan disampaikan. Maaf ya, sebelum kita mulai layanan ini kita ice breaking dulu nih sebentar ya. Kita ice breaking. Nanti ibu ada tepuk kita namanya. Seperti ini tepuknya ibu ajarkan, nanti kita baru kita ikuti ya. Tepuk aku satu kali ya, kalau aku itu satu kali. Tepuk kamu dua kali. Kalau tepuk kita jadi berkali-kali. Paham ya? Salah ya. Tepuk aku, tepuk kamu, tepuk kita, tepuk kamu. Ayo, salah kan? Kan sudah bilang kalau tepuk kamu dua kali, tepuk kita satu kali, tepuk kita baru berkali-kali. Paham ya? Jadi ikutin apa kata ibu, jangan ikutin gerakannya ya. Tepuk aku, tepuk kamu, tepuk kita, tepuk kamu, tepuk kita. Oke, semangat ya. Semangat ya. Sudah siap mengikuti layanan bimbing kelompok? Ya. Oke, kalau sudah siap, kita langsung masuk ke dalam topik pembahasan kita dalam layanan bimbing kelompok, yaitu tentang manajemen waktu belajar sehari-hari. Apa itu manajemen? Ayo, ada yang pernah dengar kata manajemen? Belum? Manajemen waktu, mengatur waktu belajar kita dalam sehari-hari, di sekolah maupun di rumah. Kalian kan ini masih cenderung banyak yang terlambat, ya enggak? Ya, masih banyak yang terlambat, masuk setengah 8, kemudian masuknya ada yang jam 8, jam 9, kemudian mungkin terbentur. Apa sih sebab-sebab kalian itu susah mengatur waktu? Misalkan nanti kalian sampaikan ini apa sih, apa saja yang kok bisa menghambat kalian itu susah mengatur waktunya, itu karena apa? Kemudian kenapa sih kalian susah mengatur waktu, disebabkan kenapa kalian waktu aja atau males karena disuruh orang tuanya dan lain sebagainya. So, silakan disampaikan, misalkan nih dari siapa namanya? Lisa, sampaikan. Apa sih tentang manajemen waktu belajar kamu sehari-hari sudah berjalan? Kamu sudah punya jadwal keseharian? Sudah? Sudah. Kira-kira nih, Lisa ini kesusahannya gimana nih tentang mengatur waktu belajar? Yang keras Lisa suaranya. Apa? Sampaikan saja. Misalkan ya Lisa ini kesusahan mengatur waktunya karena apa? Karena nggak ada waktu untuk belajar, itu disebabkan dengan apa? Sering main HP. Kemudian sebelahnya sering begadang. Sebelahnya kenapa nih nggak bisa mengatur waktunya? Karena apa? Bangunnya kesiangan. Tuh sebelahnya lagi suka ketiduran. Sebelahnya apa yang menyebabkan kamu terlambat tuh? Biasanya apa tuh? Apa? Nungguin temennya. Ayo, siapa lagi? Ayo. Main HP. Kemudian gimana? Susah jalannya ya, terbentur jalannya yang mungkin terhambat, apalagi jalan tempat kita ini ya sangat tidak baik. Dan kemudian cuaca ya, faktor cuaca juga mempengaruhi. Apalagi ada lagi? Karena apa sih yang biasanya mempengaruhi kita itu nggak bisa mengatur waktu kita itu karena apa? Malas? Nah itu malas kan bisa kan? Karena kita malas, karena kita maunya rebahan terus. Nah itu juga bisa pengaruh ya.
jadi mau menjelang ini ya berangkat sekolah baru belajar. Oke, terus sore jam berapa? Jam 4 sampai jam 5 sore. Kemudian jam berapa? Jam 1 sampai jam 2 siang. Nah, kita sekolahnya sampai jam berapa nih? Jam 12. Oke, jam 1 jadi pulang sekolah langsung ya, belajar ya. Oke, selanjutnya jam 3 pagi mau menjelang subuh ya. Oke, belajarnya pagi hari jadinya alamat ngantuk, ketiduran, jadinya terlambat nih kalau banyakan belajar. Ayo, jam berapa? Jam 9 sampai jam 10. Dari sebelum jam 9 jam 10 itu ngapain? Main HP. Kemudian jam berapa? Setengah 7 sampai setengah 8. Setelah itu, setelah belajar, main HP lagi. Apalagi kamu jam berapa? Jam berapa? Jam 8 sampai jam 9. Kamu? Oke, pulang ngaji ya. Kemudian Lisa? Habis pulang sekolah ada 2 sampai jam 3. Jadi ini kebanyakan nih belajarnya berbeda-beda ya jamnya. Ada dari pulang sekolah, ada sore hari, ada yang tengah malam, ada yang menjelang pagi. Setelah itu baru fokusnya ke HP lagi. Jadi HP ini berpengaruh kan? Ya Kak? Pengaruh sekali kan? Sebenarnya HP itu penting atau tidak? Nah, penting. Nah, pentingnya itu apa? Buat apa nih? Kalau dari hal-hal yang positif, HP itu buat apa? Komunikasi, apalagi? Berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, hiburan, apa? Main game. Nah, main game yang nggak tanpa batas ya. Jadi kita di sini untuk membahas mengatur waktu. Jadi kalian itu harus punya waktu belajar. Ya, kalian ini sudah naikkan kelas, jadi harus lebih belajarnya lebih ditingkatkan lagi ya Pak. Ya. Di sini Ibu akan menunjukkan video. Namanya satu orang sukses dalam mengatur waktu atau manajemen waktu belajar. Silakan ditonton. Kelihatan ya?
agar kita tidak terlambat lagi dalam sekolah ya. Dari kesimpulannya tuh ada beberapa mindset orang sukses. Nah, kemudian ada lagi yang mau sampaikan dari kesimpulannya, kesimpulan video ini. Ada? Ayo, silakan ini siapa? Arum. Pak. Ayo, harus berani mengungkapkan apa yang kamu lihat, apa yang kamu tonton. Ayo, kita belajar sama-sama. Ayo. Apa yang kamu dapetin, apa yang kamu lihat, ya ceritain aja. Kita lebih bisa dapat Menghargai waktu, oke. Apalagi? Jadi kita kan harus menghargai waktu ya. Kalau kita nggak menghargai, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau kita nggak menghargai waktu? Apa? Apakah kalau kita nggak menghargai waktu, apa yang kita dapatkan jadinya? Kesusahan, apalagi keburukan, jadi keterlambatan, ya kan? Nah, jadi kan mempengaruhi kan tentang ini. Oke, tentang video tersebut sudah. Kemudian kita bahas tentang tadi sudah tentang manajemen waktu belajar. Jadi nanti kalian nih harus membuat waktu belajar. Sekarang kalian ceritakan nih kegiatan apa saja sih yang kalian lakukan ketika dari bangun tidur, kemudian akan tidur kembali. Silakan kalian menceritakan kalian ceritakan nih. Dari Isa dulu nih. Dari bangun tidur sampai akan tidur kembali, karena nanti kalian di akhir kegiatan ini kalian harus membuat atau menuliskan kegiatan jadwal kalian dalam prestasi harian. Silakan Isa. Ceritain aja sama teman-temannya. Kan ada asas kerahasiaan nih, jadi kan yang tahu hanya kelompok ini saja. Jadi kalau nanti ada yang hal-hal buruk, jangan disampaikan kepada anggota yang lain atau orang lain. Silakan Isa. Ayo. Dari kamu bangun tidur tuh, bangun tidurnya jam berapa? Kemudian kegiatannya ngapain aja? Kalau sekolah ngapain? biasanya saya kalau tidur jam 6 Main, oke. Terus apa lagi kegiatannya? Oke, tetap ya main apa juga yang pertama pulang sekolah
Bisa nih, tulis mata atau jadwal pelajaran dalam sehari-hari. Apa saja sih jadwal pelajaran? Apa saja sih yang mau dilakukan? Jadi kalian punya hal-hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berangkat sekolah, pulang tidur, kemudian kalau sudah malam lagi besok berangkat lagi. Ya, jadi kalian harus bisa main HP, kemudian main di rumah, nongkrong sama teman-temannya. Jadi aku punya apa? Waktu. Punya waktu ya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dari layanan bimbingan ini sebelum Ibu akhiri? Ada? Sebelum Ibu akhiri nih, Ibu minta kesimpulan dari topik pelayanan yang Ibu kasih pada pagi hari ini. Silakan kalian kasih kesimpulannya dari pagi hari ini. Apa yang dibahas dari topik pelayanan yang Ibu kasih pada pagi hari ini. Silakan kalian kasih kesimpulannya dari pagi hari ini. Apa yang dibahas? Dan apa sih yang kalian dapatkan dari pagi hari ini? Kemudian kesan apa yang kalian dapat dari pagi hari ini? Ya, yuk silakan siapa nih yang mau menyampaikan kesimpulan dari pagi hari ini? Ya, boleh. Saya merasa senang dan semoga nilai maksud dan bisa melakukan kelompok. Oke, kesimpulannya senang ya. Pesannya juga. Kemudian siapa lagi yang menyampaikan? Ayo. Boleh kesimpulannya atau kesannya apa sih yang didapat dari layanan ini? Ayo, siapa? Ayo, kan tadi apa namanya harus terlibat aktif dalam kegiatan, harus